saja. Menurut Bung Ilyas bagaimana? Kalau sekedar menunjukkan kemudahan, ya, apalagi hanya menunjukkan eksistensi sebagai orang muda, maju sebagai parlemen, saya kira itu percuma saja. Dan kalau kaum muda adalah calon pemimpin, saya sepakat. Tapi ya, kalau betul. Tapi kalau hanya sekedar menunjukkan eksistensi dia sebagai orang muda, atau karena didorong-dorong saatnya kaum muda tampil, saya kira itu juga tidak tepat. Yang paling penting adalah bagaimana pertama kaum muda itu sendiri menyiapkan gagasan, mengkonsolidasikan kembali ya, seluruh gagasan yang dia punya, yang dia miliki terkait dengan masa depan bangsa ini. Konsolidasi gagasan. Konsolidasi gagasan, konsolidasi ide. Apa yang terbaik untuk masa ini ke depan? Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muda di luar parlemen atau yang tidak mengambil bagian di dalam proses pencalekan ini juga harus tetap memberi support, memberi semacam pengawasan kepada kader-kader muda yang tampil untuk tetap konsisten dengan gagasan perubahan yang selalu didengung-dengungkan oleh kawan-kawan muda. Nah, saya kira itu ya. Jadi konsolidasi gagasan dan juga pengawasan, dukungan dan supporting lainnya dari kawan-kawan pergerakan. Oke, menarik memang. Konsolidasi gagasan dan komitmen seperti yang dikatakan Bung Agung tadi adalah komitmen bagaimana mendorong agar kaum muda Indonesia itu memang layak menjadi pemimpin ya Bung Agung ya. Cuma yang saya khawatirkan kemudian ketika teman-teman ini terjun kepada politik praktis ya, ketidakadasiapan. Kalau Bung Ilyas tadi mengatakan konsolidasi gagasan, kaum tua, kaum status quo itu juga melakukan konsolidasi gagasan. Terus melakukan penetrasi gagasan, bukan hanya konsolidasi, mereka juga melakukan penguatan terhadap gagasan-gagasan. Kaum neoliberal juga, kaum epistemistik jaringan neoliberal juga mendorong konsolidasi dan terus mendistribusikan gagasan-gagasan mereka. Cuma saya ingin melihat di sini lebih jauh dari kawan-kawan sekalian yang ingin maju calon. Apa sih yang Anda ingin rubah dalam republik ini ketika Anda memutuskan untuk masuk ke di dalam parlemen? Saya bertanya kepada Bung Agung dulu. Oke. Apa yang Anda harus turun ke legislatif itu apa? Kenapa kok pilihannya bukan pilkada saja, tapi kenapa Anda masuk ke legislatif hari ini untuk 2009? Oke. Memang realita, kita harus sadar bahwa sebetulnya kita ini elit-elit politik kan. Elit-elit pemimpin katakanlah ya, di tingkat elit kan itu. Tetapi kita ada satu dorongan yang memang didasari oleh semangat bahwa memang kalau kita ingin buat perubahan, salah satunya yaitu masuk ke inner circle. Apa yang Anda lakukan perubahan? Hari ini nggak ada perubahan, apa kalau misalnya Anda masuk sendiri misalnya? Oh pasti ada kan itu. Karena apa yang ada semangat. Apa yang Anda ingin rubah? Ada sesuatu yang salah, berarti kalau ada yang dirubah? Ada yang sesuatu yang salah? Jelas. Apa ya kira-kira itu kira-kira? Ya bercermin saja dari Trisakti kemerdekaan kan. Gimana? Apa benar dalam politik kita sudah berdaulat? Oke. Apa benar dalam ekonomi kita sudah mandiri? Apa benar kita sudah berbudaya dalam kepribadian kan itu? Nah ini menjadi salah satu cermin kan itu. Kita bicara saja salah satu contoh. Apa bedanya waktu kita sebelum saat zaman kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan? Oke, Anda membandingkannya kan dengan seperti itu. Tapi saya ingin kepada Bung Rahman Toha sebagai kawan kita yang juga di luar parlemen, ya salah satu aktivis jaringan kita juga untuk itu. Bung Rahman Toha melihat bagaimana? Tadi ada yang dikomentari bahwa kawan-kawan yang masuk kepada legislatif hari ini adalah ingin melakukan perubahan terhadap kondisi realitas hari ini. Salah satunya Bung Agung dan Bung Ilyas. Bung Ilyas melakukan konsolidasi gagasan, Bung Agung ingin mencoba mendorong terwujudnya Trisakti kemerdekaan. Ya. Anda melihatnya gimana? Jadi, mampu nggak kira-kira kawan-kawan ini dalam perubahan? Persoalannya bukan mau atau nggak mampu ya. Tapi menurut saya bahwa sarana perubahan itu kan ada banyak ya. Dan saya rasa saya menghargai ketika teman-teman meskipun usia saya juga atau di atas saya sedikit itu punya semacam pemikiran bahwa dia perlu masuk dalam salah satu pintu perubahan yaitu parlemen atau dalam ruang-ruang yang sifatnya kami mempercayai nggak perubahan itu ada di parlemen? Menurut saya dalam konteks sistem yang ada sangat mungkin. Anda mempercayai? Bukan mempercayai, sangat mungkin perubahan lewat pintu itu. Karena apa? Karena faktanya bahwa dengan sistem tata negara kita disitulah tempat menggodokkan undang-undang. Artinya posisi kami seperti ini tidak hanya sekedar di ekstra parlementer jalanan ya? Ya artinya gini, posisi kami tetap ada posisi ekstra parlementer, Bung. Tapi kita nggak menafikan bahwa bisa perubahan lewat parlementer. Persoalannya adalah apa persoalannya di parlementer? Apa agenda perubahannya itu kan? Nanti kita akan lanjutkan apa yang Anda coba menjadikan telurkan barusan.
Pemirsa tetap bersama kita akan tetap menarik kajian kita hari ini bersama 3 tokoh muda nasional dari Bung Agung Ismawanto, kemudian Bung Ilyas Jabur dan Bung Rahman Toha, pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia. Tetap bersama saya di Insight Strategic Forum setelah pariwara berikut ini.